Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPA di kelas 5 bersama dengan Ustazah Intan. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama. Ustazah akan memimpin doanya, silakan anak-anak mengikuti dari rumah. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, Ustazah izin mengingatkan kembali aturan pembelajaran IPA. Yang pertama, pastikan fokus menyimak video pembelajaran ini hingga tuntas ya. Yang kedua, pastikan bekerja dengan tuntas. Pastikan bertanggung jawab dengan proyek yang telah ditugaskan dan melapor pekerjaan yang telah dituntaskan. Melapornya di aplikasi Google Classroom. Yang keempat, pastikan bertanya jika belum memahami materi. Anak-anak boleh menanyakan materi yang belum dipahami di kolom komentar Classroom atau boleh bertanya langsung ketika sedang sesi diskusi bersama dengan Ustazah Intan di Google Meet. Hari ini kita akan belajar tentang komponen ekosistem. Komponen ekosistem merupakan bagian dari tema kita juga, yaitu tema kelima tentang ekosistem. Subtema pertamanya tentang komponen ekosistem. Jadi pelajaran IPA hari ini sangat berkaitan dengan tema kita. Di sini ada sebuah lagu tema. Nadanya nada lagu daerah Ayo Mama. Judulnya komponen ekosistem. Kita bernyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ayo kawan, jaga ekosistem kita. Ekosistem memiliki 2 komponen. Abiotik adalah komponen tak hidup dan biotik komponen yang hidup. Manusia, hewan, tumbuhan termasuk dalam kelompok biotik. Angin, air, dan matahari termasuk kelompok abiotik. Individu adalah satu organisme. Populasi sekumpulan individu. Komunitas sekumpulan populasi bersatu menjadi ekosistem. Begitu kurang lebih lagu tema kita pekan ini. Selanjutnya, kita akan bahas tema kita terlebih dahulu. Subtemanya tentang komponen ekosistem. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-An'am ayat 38 yang artinya, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan mereka juga umat seperti kamu. Tiadalah kami alpakan suatu pun dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanmu lah mereka dihimpunkan. Ayat ini menjelaskan tentang tidaklah ada di permukaan bumi binatang yang berjalan atau burung yang terbang di langit dengan mengepakkan kedua sayapnya kecuali merupakan kelompok-kelompok makhluk yang saling memiliki keserupaan sifat fisik dengan sesama jenisnya. Nah, ini berarti ada kaitannya dengan sekumpulan populasi ya. Sekumpulan individu yang disebut dengan populasi.
layaknya kalian. Kalian di sini berarti manusia. Dan tidak ada sesuatu yang kami abaikan, di Lauhul Mahfuz kami telah menuliskannya semua. Kemudian mereka akan dihimpun ke hadapan Tuhan mereka pada hari kiamat. Dan Allah akan mengadakan perhitungan dengan masing-masing makhluk sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Ya, baik anak-anak, di sini Ustazah memiliki satu tayangan video yang Ustazah ambil dari channel YouTube Nasional Geografi. Silakan disimak baik-baik tayangan video berikut ini yang ada hubungannya dengan komponen ekosistem dan jenis-jenis ekosistem. Selamat menyimak videonya ya. Bumi merupakan tempat yang paling indah, memiliki banyak tempat yang indah. Ini sudah menggambarkan tentang jenis-jenis ekosistem ya. Ekosistem laut. Di sini ada ekosistem dari manusia, hewan, dan Ya, baik, tadi kita sudah menyimak bersama macam-macam komponen ekosistem. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan sebagai komponen biotiknya. Kemudian ada air, udara, tanah, kelembapan udara, cahaya matahari sebagai komponen abiotiknya. Nah, tadi juga sempat ada tayangan beberapa keadaan ekosistem atau jenis-jenis ekosistem seperti bioma tundra, bioma gurun, kemudian bioma padang rumput, bioma hutan hujan tropis ya tadi ada. Dan setiap ekosistem itu selalu memiliki keanekaragaman hewan atau tumbuhan yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi tempat tinggalnya atau habitatnya. Misalnya kita temukan kaktus di bioma gurun, sedangkan kita temukan
pohon jati misalnya di bioma hutan hujan tropis. Nah, itu kan berbeda ya keanekaragamannya antara gurun dengan hutan hujan tropis. Nah, kali ini Ustazah akan mengajak anak-anak untuk mengamati gambar ekosistem berikut ini. Mungkin ini gambaran yang sering kita temukan ya di pedesaan, yaitu petani sedang membajak sawahnya. Ini masih tradisional sekali, anak-anak masih menggunakan kerbau. Nah, coba kita amati bersama. Ini adalah salah satu ekosistem buatan, yaitu ekosistem sawah yang fungsinya adalah untuk mencukupi kebutuhan manusia. Lalu kita sekarang bahas tentang lingkungan. Karena ekosistem ini sangat berkaitan dengan lingkungan, maka lingkungan terbagi menjadi dua. Ada lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang hidup atau makhluk hidup. Nah, anak-anak sudah pernah belajar kan ya ciri-ciri makhluk hidup ada apa saja? Yaitu tumbuh dan berkembang, kemudian bernafas, bergerak, berkembang biak, dan masih banyak yang lainnya ciri-ciri makhluk hidup. Kita bisa lihat contoh dari lingkungan biotik ini adalah yang pertama, manusia. Di sini ada petani ya, sebagai manusia. Lalu hewannya, ada kerbau. Lalu ada tumbuhan, yaitu padinya, dan mikroorganisme atau bakteri pengurai yang ada di tanah. Kemudian lingkungan abiotik. A itu artinya tidak, biotik itu hidup. Berarti lingkungan abiotik adalah lingkungan yang tidak hidup. Artinya lingkungan ini akan menunjang lingkungan biotik tadi, seperti air, kemudian tanah, cahaya matahari, udara, kelembapan udara, derajat keasaman atau yang disebut dengan pH, kemudian suhu, dan garam mineral. Lalu, hubungan timbal balik dan saling berinteraksi antar lingkungan biotik dan abiotik ini disebut dengan ekosistem. Ekosistem tersusun dari satu, yaitu individu. Individu diartikan sebagai makhluk hidup tunggal atau satu organisme. Kita lihat di sini ada satu zebra, satu ekor zebra. Misalnya, contohnya seekor hewan, sebatang pohon, atau seorang manusia. Itu dikatakan individu. Ya, ulangi, seekor hewan, sebatang pohon, atau seorang manusia itu dikatakan sebagai individu. Jadi individu adalah makhluk hidup tunggal atau satu. Yang selanjutnya adalah populasi. Populasi merupakan sekumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Di sini digambarkan ada sekumpulan zebra yang tinggal di padang rumput. Ya, sekelompok zebra. Zebra itu berarti kan sejenis ya, sama semuanya zebra nih, nggak ada yang beda, tidak ada kuda dan yang lain sebagainya. Berarti dikatakan populasi, satu populasi zebra. Sekelompok zebra di padang rumput. Selanjutnya komunitas. Ini lebih kompleks, lebih banyak, lingkupnya lebih luas. Yaitu ada sekumpulan beberapa populasi. Misalnya di padang rumput kan tidak hanya zebra saja, tidak hanya sekelompok zebra saja yang tinggal di sana. Misalnya ada sekelompok gajah, kemudian ada sekelompok harimau, kemudian ada sekelompok zebra. Jadi itu dikatakan beberapa kumpulan dari populasi-populasi tersebut. Nah, ini yang tinggal di padang rumput itu disebut dengan komunitas. Selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan tentang jenis-jenis ekosistem. Ada apa saja ya? Ternyata jenis-jenis ekosistem ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ekosistem alami, dan yang kedua adalah ekosistem buatan.
Ekosistem alami merupakan ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Berarti ini alami ya, alami dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya kehendak manusia atau campur tangan manusia di dalamnya. Misalnya laut, ekosistem airnya, kemudian ekosistem daratnya tadi ya, ada padang rumput. Selanjutnya ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, di sini ekosistem buatan ini sudah ada campur tangan manusianya. Contohnya kolam ikan. Nah, ini ekosistem airnya. Lalu ada sawah tadi, ekosistem daratnya. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ekosistem alami yang ada di air. Ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa perairan atau terdiri dari ekosistem air laut dan ekosistem air tawar. Di sini sudah ada gambaran ekosistem air laut. Ekosistem laut atau disebut juga ekosistem bahari merupakan ekosistem yang terdapat di perairan laut yang terdiri dari ekosistem perairan dalam dan ekosistem pantai pasir yang dangkal. Berarti ini berdasarkan kedalaman lautnya ya. Lalu ciri-cirinya ada satu, memiliki variasi suhu, yakni akan berbeda suhunya bagian permukaan laut dengan bagian dalam, tergantung kedalaman air lautnya. Lalu mempunyai tingkat salinitas atau kadar garam yang terlalu dalam airnya tinggi, yakni semakin mendekati dengan garis khatulistiwa atau ekuator maka kadar garamnya akan semakin tinggi. Dan tidak dipengaruhi oleh keadaan iklim dan cuaca. Selanjutnya, didominasi oleh NaCl atau kandungan garam hingga mencapai 75%. Nah, makanya tidak heran kalau misalnya air laut itu rasanya asin. Lalu manfaat ekosistem air laut ini diantaranya yang pertama bisa sebagai sumber pangan, jelas ya. Sumber pangannya misalnya makanan lautnya itu bisa dikonsumsi. Kemudian sumber kehidupan nelayan. Nah, nelayan ini kan mencari mata pencahariannya ini ada di laut. Kemudian bisa juga sebagai tempat rekreasi. Sekarang kan sudah ada diving, kemudian snorkeling ya, yang bisa melihat ekosistem bawah laut. Kemudian ada pengendali iklim dunia. Kemudian sumber mineral dan sumber minyak bumi. Baik, yang selanjutnya adalah ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar adalah ekosistem yang airnya memiliki kadar garam yang rendah, berbeda dengan ekosistem air laut, tadi kadar garamnya tinggi. Nah, ekosistem air tawar ini biasanya berada di daratan, misalnya sungai. Kemudian ekosistem air tawar ini memiliki banyak manfaat kepada masyarakat, misalnya untuk sumber irigasi bagi pertanian. Ekosistem air tawar berdasarkan keadaan airnya dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem dengan keadaan air yang tenang dan mengalir. Ekosistem dengan keadaan air yang tenang, contohnya adalah danau dan rawa, sedangkan yang mengalir yaitu sungai. Ini adalah gambaran danau yang ada di Indonesia ya, itu Danau Toba. Kemudian ada rawa, seperti ini gambarnya, dan sungai. Ini juga sungai yang ada di Jawa Barat, sungai terpanjang, disebut dengan Sungai Citarum. Nah, berdasarkan daerahnya, ekosistem air tawar ini dibagi menjadi tiga, yaitu litoral, limnetik, dan profundal. Litoral adalah sungai dangkal yang mendapatkan banyak sinar matahari. Sungai ini memiliki banyak ekosistem di dalamnya. Karena sinar matahari yang masuk dapat menyebabkan kesuburan dari ekosistem tersebut.
biasanya akan banyak tumbuhan yang hidup dan banyak ikan yang hidup di sana. Ikan air tawar biasanya memakan serangga atau hewan laut kecil yang hidup di sekitar akar-akar pohonnya, sehingga menjadi tempat yang bagus bagi ikan dalam mencari mangsa. Atau bisa juga ikan tersebut mengkonsumsi mikroorganisme. Ada yang tahu apa namanya? Ya, misalnya kalau di air tawar itu ada fitoplankton dan zooplankton yang dikonsumsi oleh ikan yang hidup di sana. Lalu, limnetik adalah sungai yang berada jauh di dalam hutan tapi masih mendapatkan cahaya matahari. Biasanya sungai ini berada dalam hutan yang lebat. Akan tetapi karena masih ada sinar matahari yang masuk sehingga tumbuhan pun bisa hidup di sungai ini. Juga sungai ini juga masih memiliki banyak ikan. Begitu ya. Jadi ini masih sama dengan ekosistem litoral tadi, zona litoral tadi. Yang terakhir yaitu profunda, adalah sungai yang berada jauh dalam hutan dan tidak mendapatkan cahaya matahari. Sungai ini berada dalam hutan lebat yang tertumbun oleh rimbunnya daun-daunan. Kemudian karena kurangnya matahari atau sinar matahari yang masuk sehingga jumlah keanekaragaman hewan dan tumbuhannya pun sedikit karena tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup. Nah, ini merupakan gambaran dari zona litoral, kemudian zona limnetik dan zona profunda. Nah, kita bisa bedakan ya, kalau zona litoral itu masih di permukaan dan masih banyak tumbuhan dan ikan yang hidup di sana. Zona limnetik pun seperti itu karena masih mendapatkan sinar matahari yang cukup, sedangkan zona profunda kita lihat tidak ada kehidupan di dalamnya, tidak ada tumbuhan ataupun hewan yang hidup di sana. Yang selanjutnya adalah ekosistem alami di darat. Ekosistem darat ialah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Contohnya adalah bioma gurun. Ya, ini ada contoh dari ekosistem alami di darat. Kemudian bioma padang rumput, hutan gugur, hutan basah atau disebut juga dengan hutan hujan tropis, lalu taiga dan tundra. Ya. Ini adalah contoh-contoh dari ekosistem alami di darat. Selanjutnya, kita sudah masuk ke pembahasan ekosistem buatan, yaitu yang sengaja dibuat oleh manusia. Ada apa saja? Yang pertama, dikelompokkan dalam agroekonomi. Jenis ekosistem ini didominasi dengan tanaman-tanaman pemenuhan pangan laksana padi, seperti padi, jagung, singkong, tebu, kopi, lada, dan lain-lainnya. Meskipun tidak sedikit pula organisme-organisme asing yang masuk ke dalam ekosistem ini, seperti tumbuhan atau fauna pengganggu, atau hewan dan tumbuhan parasit. Contohnya adalah ekosistem sawah, kemudian ekosistem ladang, di sini ladang jagung ya. Lalu ada ekosistem kebun buatan. Ini yang sedang terkenal saat ini adalah bagaimana cara membuat hidroponik ya, atau kebun buatan sendiri. Ya, dari pipa-pipa yang dibuat secara mandiri oleh pemiliknya. Selanjutnya adalah hutan produksi. Hutan buatan ini merupakan ekosistem produksi yang sengaja dibuat untuk menumbuhkan sebuah tanaman berkayu atau memiliki kambium dan digunakan untuk kebutuhan manusia atau keperluan industri seperti hutan produksi pohon jati, pinus, damar, karet,
mahoni, kelapa sawit, dan lain-lain. Di sini ada contoh gambarnya, yaitu hutan jati dan hutan pinus. Kemudian yang selanjutnya adalah taman buatan. Nah, taman ini merupakan suatu area yang di dalamnya terdapat beberapa tumbuhan yang sengaja ditanam dan saling mendukung satu sama lainnya. Taman ini dibuat biasanya untuk menambah keindahan di dalam rumah atau di luar rumah di halaman, kemudian atau bisa juga beberapa dijadikan sebagai tempat rekreasi. Misalnya taman kota atau taman bunga Nusantara ya ada di Indonesia. Nah, yang gambar pertama itu merupakan taman di dalam rumah ya, di halaman rumah. Sedangkan yang kedua, yang di bawah ini merupakan gambar taman kota. Selanjutnya, ekosistem buatan atau air. Yang pertama, kita pasti memiliki beberapa, mungkin memilikinya di rumah ya, misalnya akuarium. Akuarium adalah salah satu ekosistem buatan yang menciptakan sebuah ekosistem air dengan menyesuaikan komponen abiotiknya dengan komponen biotiknya, dan seringkali dibuat serupa atau mirip dengan keadaan ekosistem di dalam laut dengan menggunakan media yang terbuat dari kaca. Ini ya, mungkin sudah sering melihat bagaimana bentuk dari akuarium. Yang selanjutnya adalah kolam. Kolam merupakan ekosistem air buatan yang biasanya difungsikan sebagai tempat budidaya ikan air tawar. Misalnya ikan lele, ikan gurame, atau ikan mas. Dan masih banyak jenis ikan lainnya ya. Nah, kalau di sini Ustazah mengambil gambarnya yaitu kolam ikan mas ya, kolam ikan mas yang ada di rumah. Lalu tambak. Tambak adalah perikanan sama seperti kolam buatan, namun biasanya dibuatnya itu di daerah dekat pantai. Kemudian dibuat seperti petak-petak ya, dibuat oleh peternaknya atau pembudidayanya. Nah, ini sebagai sarana budidaya perairan atau aquaculture disebutnya. Biasanya yang dibudidayakan itu seperti ikan air tawar atau udang, juga bisa kerang. Penyebutan tambak ini biasanya dihubungkan dengan air payau atau air laut. Biasanya yang terkenal itu tambak udang atau lobster, atau ikan juga banyak ya. Nah, ini yang selanjutnya adalah bendungan. Bendungan atau disebut juga dam merupakan sebuah konstruksi atau bangunan yang difungsikan untuk menahan laju air. Air yang ditahan ini akan terkumpul dalam suatu tempat penumpukan air yang sangat besar yang nantinya dapat dijadikan waduk, danau buatan, atau tempat rekreasi. Seringkali bendungan juga dibuat untuk mengalirkan air penggerak turbin, yaitu pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Biasanya, bendungan ini dilengkapi dengan pintu air raksasa yang digunakan untuk mengatur volume masuk dan keluarnya air secara bertahap. Nah, di Karawang juga ada nih bendungan yang sangat terkenal. Nah, ada yang tahu ini bendungan apa namanya? Ya, Bendungan Walahar ya, yang ada di daerah Karawang Timur. Kelari ya masuknya di sana. Ada yang sudah pernah ke sini? Nah, ini merupakan salah satu contoh ekosistem buatan yang ada di Indonesia atau di Karawang ya, Bendungan Walahar. Selanjutnya adalah waduk. Ternyata berbeda teman-teman antara bendungan dengan waduk. Waduk atau disebut dengan juga reservoir adalah danau buatan atau kolam penampungan air yang ukurannya sangat besar. Nah, waduk ini merupakan hasil output dari bendungan tadi. Umumnya waduk dibuat sebagai jalan membendung aliran sungai. Nah, manfaatnya yang pertama bisa untuk menampung kelebihan air saat terjadi peningkatan volume air pada musim penghujan. Nantinya penampungan air tersebut akan digunakan ketika musim kemarau tiba, sehingga masyarakat sekitar tidak mengalami kekeringan air. Dan air yang ditampung ini juga bisa berguna untuk kebutuhan manusia lainnya, seperti untuk air minum, irigasi,
pembangkit listrik, budidaya perikanan, bahkan pariwisata. Ya, yang kita tahu di daerah Purwakarta ini ada Waduk Jatiluhur ya, yang sangat terkenal. Nah, ini juga bisa digunakan untuk pembangkit listrik di Jawa Barat. Baik anak-anak, kita masuk ke bagian kesimpulan. Lingkungan terdiri dari lingkungan biotik atau lingkungan hidup dan lingkungan abiotik, lingkungan tak hidup. Komponen yang termasuk ke dalam lingkungan biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme atau makhluk hidup yang sangat kecil. Kemudian, komponen yang termasuk ke dalam lingkungan abiotik adalah air, udara, tanah, cahaya matahari, suhu, kelembapan udara, garam mineral, dan derajat keasaman atau disebut juga dengan pH. Ekosistem adalah hubungan timbal balik dan saling berinteraksi antar komponen biotik dan abiotik. Ekosistem tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Individu merupakan organisme tunggal, populasi merupakan sekumpulan individu sejenis, dan komunitas merupakan kumpulan beberapa populasi yang menempati daerah tertentu. Jenis-jenis ekosistem berdasarkan proses terbentuknya dari ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Contoh ekosistem alami di air yaitu ekosistem air laut dan ekosistem air tawar, seperti ekosistem danau, sungai, dan rawa. Contoh ekosistem alami di darat yaitu bioma gurun, bioma padang rumput, hutan gugur, hutan basah atau hutan hujan tropis, taiga, dan tundra. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh ekosistem buatan di air yaitu ada akuarium, kolam, tambak, bendungan, dan waduk. Contoh ekosistem buatan di darat yaitu sawah, kebun, ladang, taman buatan, dan hutan produksi. Baik anak-anak, jadi hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Di dalam ayat ini, ditunjuknya manusia sebagai khalifah bukanlah sebuah keputusan yang tanpa alasan atau sebuah kebetulan saja. Namun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ini telah mengetahui bahwa manusia mampu melakukannya. Sebab manusia adalah makhluk yang paling sempurna penciptaannya. Manusia diberikan kelebihan dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, yaitu akal atau pikiran, serta berbagai potensi lainnya yang telah Allah anugerahkan kepada manusia sebagai pendukung tugas kekhalifahannya, sehingga manusia ini mampu untuk menyusun konsep-konsep, menciptakan sebuah inovasi yang baru, mengembangkannya, mengemukakan gagasan atau pendapat, serta melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan penjelasan tadi, terdapat 5 poin penting upaya yang harus dilakukan oleh manusia sebagai khalifah yang berperan untuk memakmurkan bumi serta hubungannya dengan keseimbangan ekosistem. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, menjaga keseimbangan alam.
Yang ketiga, menanam pohon untuk penghijauan. Yang keempat, mengelola lahan yang mati atau yang kosong sehingga dapat subur kembali. Kemudian memelihara dan melindungi hewan. Lalu, proyek IPA hari ini adalah kirimkan sebuah foto diri beserta contoh sebuah ekosistem alami atau buatan yang terdapat di sekitar rumahmu. Di sini Ustazah tayangkan contoh gambarnya. Ustazah sedang berada di ekosistem sawah, berarti ini ekosistem buatan darat ya. Nah, lalu kemudian buatlah sebuah tabel komponen ekosistem sesuai contoh berikut ini di buku tulismu dan lengkapi sesuai dengan ekosistem yang terdapat pada lampiran fotomu. Ini adalah contoh tabelnya. Ya, ini adalah contoh tabelnya. Ustazah izin menyampaikan dulu contohnya. Misalnya tadi Ustazah kan fotonya di ekosistem sawah. Berarti nanti di bukunya itu, di tabel yang sudah dibuat, diisinya adalah tabel komponen ekosistem sawah. Nomor 1, komponen biotik manusia. Komponen abiotiknya, tanah. Atau nomor 2, komponen biotiknya, hewan. Misalnya ada hewan di sawahnya ya. Kemudian komponen abiotiknya, air dan lain sebagainya. Silakan diisi, disesuaikan dengan fotomu. Misalnya kamu punya akuarium di rumah, silakan kamu foto dirimu sendiri sedang berada di depan akuariumnya, atau punya kolam ikan di rumah boleh, atau punya taman di rumah boleh, silakan difoto di sana. Ya, disesuaikan dengan ekosistem yang ada di sekitar rumahmu saja, tidak perlu jauh-jauh, misalnya ke Waduk Jatiluhur atau ke Waduk Cirata atau ke Bendungan Walahar, tidak perlu jauh-jauh. Namun kalau memang ada kebetulan memiliki foto yang sedang ada di sana ya tidak apa-apa, dipersilakan oleh Ustazah Intan. Kalau begitu, jika memang ada yang belum dipahami terkait proyeknya, boleh nanti ditanyakan ya di classroom atau ketika sesi diskusi bersama dengan Ustazah Intan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah tuntas. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak sekalian belajar di rumah. Mohon maaf jika memang banyak kekurangan atau kesalahan dari penyampaian materi hari ini. Kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Terima kasih anak-anak kelas 5 sudah menyimak video pembelajaran IPA hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pembelajaran IPA berikutnya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.